إلهي يا سميع يا بصير. Pertanyaan, bagaimana hukum seorang wanita membaca Al-Quran ketika dalam keadaan haid? Jawab, pada dasarnya wanita yang sedang haid diharamkan membaca Al-Quran kecuali dalam beberapa kondisi tertentu dan dengan niat tertentu pula. Contohnya seperti ketika berdoa dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sebenarnya ayat Al-Quran tapi dibuat untuk doa, niatnya untuk doa, maka boleh saja. Ketika berzikir menggunakan ayat-ayat Al-Quran seperti memulai suatu pekerjaan dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan hamdalah, karena bismillah itu juga bagian dari Al-Quran sebetulnya, tapi niatnya untuk memulai satu pekerjaan. Dan lagi ketika hendak naik kendaraan, umpamanya Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini Al-Quran juga, tapi kan niatnya dibaca untuk berdoa atau berzikir. Ketika membaca Al-Quran dengan niat menjaga hafalan Al-Quran, baik wanita tersebut hafal sebagian atau keseluruhan Al-Quran, misalnya mengulang sabdi dan mengulang mangzi, ini masih boleh, tapi kalau membaca sabahnya nggak boleh. Ketika membaca Al-Quran dengan niat taklim atau mengajarkannya, ada orang yang mengajarkan Al-Quran yang dia itu dalam kondisi haid, ini masih seperti itu. Masalah wanita haid ketika umroh. Ada seorang wanita berangkat umroh, ketika di atas pesawat ia niat ihram. Ia niat ihram sudah ketika atas pesawat. Kemudian ketika sampai di Jeddah ia haid. Baru saja sampai di Jeddah ia haid. Hingga pulang ke kampung halaman. Sebelum pulang, pembimbing jamaah umrah berkata, kamu cukup baca doa-doa ini, maka tidak ada lagi larangan-larangan ihram bagi kamu. Kemudian wanita tersebut membaca doa-doa tersebut dan pulang ke tanah air. Pertanyaan, apakah ada pendapat mengenai hal tersebut, yaitu cukup dengan membaca doa-doa tertentu, maka tidak ada lagi larangan ketika ihram? Jawabnya adalah tidak ada. Jika memang tidak ada, apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut? Jawabnya, wanita tersebut segera tahalul dengan cara menyembelih kambing. Tahalul itu melepaskan kondisi ihramnya, ya. Dengan caranya menyembelih kambing yang mencukupi sebagai korban seraya niat tahalul. Memotong rambut minimal 3 helai dengan niat tahalul. Dan ia wajib qadha umrohnya yang telah ia kerjakan jika umroh wajib, untuk umroh pertama kali. Tapi jika umroh sunnah maka tidak wajib mengqadha. Tolaknya orang yang marah. Ini banyak pertanyaan ini, masalah ini. Bagaimana hukum seorang yang mentolak istrinya dalam keadaan marah? Banyak orang-orang itu yang mengatakan katanya enggak apa-apa kok sedang marah. Jawab, tolaknya jatuh, maksudnya terjadi, sah menurut kesepakatan ulama, kecuali apabila kemarahannya sampai tingkatan menghilangkan akal, artinya edan. Hingga ia tidak sadar apa yang ia ucapkan dan apa ia maksud. Urusan ini hati-hati. Namanya orang itu ya tidak lepas dari berantem, masalah dengan keluarga, istri. Tapi jangan sampai bakal tolak itu dibuat mainan. Bahkan kadang-kadang tak geng saja. Tidak boleh dibuat mainan ini. Ini lepas betul itu, kalau kamu lepas ya lepas betul, kalau tolak ya tolak betul. Saya yang bilang karena ini hanya untuk musim-musim ini kok tolak. Tapi nggak musim-musim ini.
betul. Atau kadang-kadang dalam kondisi marah terus mentolak. Ini juga marah seperti apapun loh. Orang itu ya tetap sebetulnya masih sadar. Kecuali orang gila, kalau orang gila marah itu kayaknya nggak sadar gitu. Kamu tanya, ini sadar nggak? Oh sadar kok. Oh sadar kan? Orang gila kan aku sadar. Ini orang sadar aku gila. Namanya alasan tidak sadar. Ada orang itu mentolak istrinya, itu alasannya hanya saya itu marah gitu. Orang marah kok cari orang. Sebelum mentolaknya keluar. Ini sini, kamu saksinya, ini sini semua orang dikumpulkan. Kemudian ditolak juga. Habis itu menyesal, setelah menyesal pengen balik, ini ditolak juga ya, ini namanya marah kok cari-cari orang ini. Marahnya pinter banget. Jadi marah yang dimaksud yang mungkin dianggap itu juga tolaknya itu marah yang sudah kehilangan akal, sehingga dia itu sampai nggak sadar dia itu mengatakan apa tadi dia nggak tahu itu. Orang lain mungkin dengar, tapi dia sendiri sudah nggak dengar. Nah, kalau seperti ini kelihatannya jarang orang yang seperti itu. Ini hati-hatinya caranya kalau itu dalam kondisi marah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصل على سيدنا ابراهيم وعلى ال محمد سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم